Oke, buka sama-sama saya Bilangan 13, ayat 17 dan 18. Bilangan 13, ayat 17 dan 18. Ada kisah yang luar biasa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka disuruh kemudian untuk mengintai tanah perjanjian. Sama seperti hari ini, kalau kita lihat masa depan kita, kalau kita lihat hari esok kita, harusnya kita bangga bahwa hari esok kita penuh dengan pengharapan. Ya, dan itu sebabnya ketika Musa menyuruh mereka mengintai, dipilih dari 12 suku. 12 suku, Lewinya nggak ada. Ya, itu saya harus kasih tahu, Lewinya nggak ada. Yang dari suku Yusuf itu ada 2, Efraim dan Manasye. Suku Lewi itu melayani. Ya, dia membantu waktu saat itu akhirnya kan imam besar dan lain sebagainya itu mereka untuk menjadi mediator antara manusia dengan Tuhan. Nah, waktu dikirim Bilangan 13 ayat 17-18 mengatakan, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Oke. Disuruh mengintai. Ya. Waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka mulai mengintai di sana, perhatikan ayat yang ke-23. Mereka membawa bukti dari tanah perjanjian tentang sesuatu yang mereka lihat di sana yang sangat luar biasa. Dikatakan begini, ayat 23, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, ya saya mau Bapak Ibu untuk perhatikan lembah Eskol, garis bawahi lembah Eskol, ingat-ingat lembah ini, nanti di akhir daripada kisah ini akan ada maknanya. Ya, ingat-ingat ya, lembah Eskol. Katakan sama-sama saya biar nggak lupa, 2-3, lembah Eskol, oke. Dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Jadi buahnya segitu besarnya sampai harus digandar. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada suara Roh Kudus dalam hati saya. Ada yang lagi cari nama, saya nggak tahu nama buat usaha atau apa, kasih nama Eskol aja ya. Tiba-tiba ada suara begitu. Oke, saya nggak tahu siapa. Berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Oke. Jadi saking besarnya sampai-sampai dibawa, ini bukti dari tanah perjanjian loh. Bukti dari tanah perjanjian. Nah, kemudian tempat itu dinamai orang lembah Eskol, ayat 24. Karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi mereka mengintai selama 40 hari. Ya, 40 hari. Dan mereka menghadap nih. Langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh. Kalau saya bisa tambahkan, Kadesh Barnea nama tempatnya. Di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Guys, look at this. Luar biasa guys. Ini dahsyat banget. Ini lihat buahnya. Wow, itu benar-benar tanah perjanjiannya keren banget, luar biasa, makmur banget. Dan ketika mereka memberikan kabar itu, mereka juga meneruskan memberikan kabar yang luar biasa di ayat yang ke-27 sebenarnya. Mereka bilang begini, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu, dan madunya, dan inilah hasilnya. Look at this, dahsyat. Tiba-tiba keluar kalimat ini, namun, tetapi, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Bos, memang keren banget bos. Mereka ngomong sama Musa sama Harun. Keren banget bos, ini hasilnya dahsyat banget. Tapi bos yang jaga, yang ada di situ bos, raksasa bos. Mereka besar banget, mereka mengerikan bos. Ayat 31 coba lihat. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Dan kemudian Alkitab mencatat ini dan perhatikan ini baik-baik. Di ayat 32, ini adalah pernyataan Alkitab tentang orang-orang yang membesarkan masalah mereka di hadapan Tuhan. Juga, ayat 32, mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Bahasa Inggrisnya evil report. Kabar busuk.
tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Bapak Ibu, saya mau beritahu ini kepada kita. Ini harusnya mempertegas apa yang Paulus katakan ketika dia katakan, aku bermegah di depan kesengsaraanku. Itu artinya aku bermegah di depan masalahku. Aku bermegah di dalam proses kehidupanku walaupun berat. Hari esok kita, itu sudah diciptakan sama Tuhan untuk kita. Kita adalah anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, itu status yang diberikan, Roma 8 ayat 17. Itu tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Kalau kita sedang berhadapan sama masalah, dan kita mulai mengatakan bahwa masalah kita besar, berat, dan kita mulai ngeluh tentang hari esok, itu sama aja kita mengeluarkan dari mulut kita kabar busuk. Itu sebabnya Yesus mengatakan dengan jelas di Matius 6 ayat 31, janganlah kamu khawatir, kemudian ada kata begini, dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai? Khawatirnya dibahas, berkatanya kenapa nggak pernah dibahas? Dengan kata lain, janganlah engkau mengeluh tentang kebutuhanmu, maksudnya gitu. Karena semuanya sudah aku siapkan bagimu. Saya melihat sebuah masalah yang besar di bulan Januari 2019 ketika dokter memvonis saya 3 bulan mati, kena kanker darah. Dengan sangat mudah saya bisa bilang sama istri saya, that's it, udah habis hidup saya. Saya berhadapan dengan sebuah gunung yang sangat besar di depan saya. Saya bilang gini sama istri saya pastikan sama dia, saya bilang gini, jangan sampai ada hari dalam hidup ini yang keluar keluhan dari mulut kita. Saya begitu percaya dengan kuasa ucapan syukur. Ya tadi jam 12 kita membahas firman tentang kalau kita nggak terima yang terbaik dari Tuhan, kita nggak akan bisa berikan yang terbaik. Kalau belum ngopi lewat tuh barusan kalimat itu. Ya. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa kasih uang. Kalau saya nggak punya waktu, saya nggak bisa kasih waktu. Kalau saya nggak punya yang terbaik, saya nggak mungkin bisa kasih yang terbaik. Kita seringkali terjebak di dalam ranah agama. Dan di dalam agama kita selalu diharuskan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Salah? Enggak salah. Sama sekali nggak salah. Tapi karena terjebak di dalam ranah agama, termasuk agama Kristen, agama semua diciptakan manusia untuk datang dengan upaya manusia kepada Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Yesus nggak pernah bawa agama, dia bawa dirinya kepada kita. Kebalik semua kalau sama dia. Ya, mungkin ada videonya nanti bisa ditonton yang jam 12. Dahsyatnya luar biasa dia. Kalau kita nggak ngerti isi hatinya dia, kita menjadi orang Kristen yang akhirnya tidak pernah mengaktifkan iman kita. Karena nggak pernah terima yang terbaik dari Tuhan. Nggak ngerti siapa saya. Saya cuma ngerti bahwa saya dikasih tahu si Pak, saya ini anak, ahli waris sama orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Tapi nggak ngerti isi hati Tuhan. Itu sebabnya banyak orang akhirnya mengkultuskan hamba Tuhan. Padahal hamba Tuhan bukan mediator. Mediatornya Yesus. Saya hanya penyampai kabar keselamatan. Jangan dikultuskan sayanya. Jangan dikultuskan juga tata ibadah. Tata ibadah semua gereja beda-beda. Hormat, ini sikap ya, sikap yang harus kita lakukan. Hormati agama Kristen, hormati tata ibadah, hormati sinode, hormati denominasi, kejar Yesusnya. Fokus kepada Yesusnya. Kalau enggak, akhirnya dikultuskanlah akhirnya semua itu. Dan akhirnya gereja-gereja yang memiliki, misalnya gereja ini tepuk tangan kayak kita nih tepuk tangan. Kita kan mungkin ya, orang yang tepuk tangan mencibir gereja yang gak tepuk tangan. Gereja lo kering banget sih gitu. Gereja yang gak tepuk tangan mencibir gereja yang tepuk tangan. Gereja lo rame banget sih, gak menghormati hadirat Tuhan. No, begitu tuh akhirnya terus-terusan. Banyak sekali, saya 25 tahun pelayanan mimbar, banyak sekali blunder terjadi di atas ini. Oh udah banyak. Banyak terjadi di atas ini. Pernah seorang hamba Tuhan bilang begini, habis saya selesai khotbah di luar kota ya, gembala sidang. Bapak terima kasih Tuhan udah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini. Tuhan berkati istri-istri dan anaknya ya Tuhan. Terus dia diem. Maksud saya Tuhan istri dan anak-anaknya Tuhan. Ketemu sama saya suka bercanda, saya bilang emangnya gue Salomo, istri banyak. Ada WL, ini paling kasihan nih.
Tuhan, kami nggak mau malu-malu Tuhan. Ini baru mulai ibadah nih. Kami nggak mau malu-malu Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, angkat kemaluan kami Tuhan. Semua jemaat begini dong, tahan ketawa. Tiba-tiba nggak bisa nahan ketawa karena ada jemaat yang teriak di belakang. Jangan Tuhan, aku belum nikah Tuhan. Waduh, udah deh. Abis semuanya. Blunder terjadi. Hamba Tuhan jangan dikultuskan. Jangan dikultuskan. Akhirnya kita nggak pernah mengaktifkan iman. Ya, saya dikit-dikit ya, sorry ya. Saya dikit-dikit rasa kayak dukun tuh nggak lama-lama. Dikit-dikit orang datang gini, Pak doain apa? Anak saya Pak mau sekolah. Oke, kenapa nggak doa sendiri aja? Pak tolong doain Pak, kenapa anak saya perlu dapat jodoh Pak? Tolong doain Pak. Minggu lalu di mall. Hei Pak Pendeta saya cari-cari Pak. Wah Pak tolong doain Pak. Doain apa? Saya juga bingung Pak, terserah Bapak. Lama-lama gue charge loh ya. Saling mendoakan itu harus. Saling menguatkan dalam doa harus. Tapi aktifkan imannya juga dong. Itu sama aja kalau adik saya datang ke saya ngomong gini, Bill bilangin dong sama papa mama gue pengen banget makan roti buat besok tolong beliin dong. Lu kenapa gak ngomong aja sama mereka? Enggak akan, lu kan lebih dekat. Kita nih ya kakak beradik di dalam keluarga besar Allah loh. Bapaknya satu. Aktifkan iman kita, jangan ngedompleng iman orang. Datang kepada dia karena kuasa yang ada di dalam saya dengan di dalam Bapak Ibu sama aja. Kuasa kebangkitannya sama aja. Akhirnya hal-hal seperti begini ya, akhirnya ketika kita menerima hal-hal yang gak enak di depan kita, akhirnya keluar dari mulut kabar busuk. Saya mengamenkan yang Paulus katakan tadi, yang saya katakan berkali-kali. Aku bermegah di depan kesengsaraan atau masalah hidupku. Adik saya Jesse waktu masih SD, ya, saya sama dia SD kita udah nggak ada, udah tutup. Kalau pernah dengar namanya YMCA, nah itu dulu ada YMCA di Jalan Mendut di Menteng. Kita sekolah di situ. Saya udah lulus, saya SMP. Saya masuk di SMP K3 Penabur Jalan Diponegoro. Rumah kita dulu, kalau Bapak Ibu lewat di Jalan Pegangsaan, sebelahnya Metropol ada gedung Isa Al-Masih, nah itu rumah kita dulu di situ. Nah, jadi saya besar di situ. By the way itu mama saya ada di situ. Mama saya udah 80 tahun. Ya, masih aktif, jalannya masih kenceng. Ya, luar biasa. Jadi satu hari saya udah di SMP, adik saya masih di SD kan. Pulang ke rumah. Nangis. Kenapa loh? Gitu. Dibully sama temennya. Temen yang ngebully dia, kakak kelasnya dia, saya kenal lah. Alumni situ kok. Saya kenal semua lah mereka-mereka di situ. Terus saya bilang apa sama dia? Besok gue ke sekolah. Belagu banget ya. Lulus alumni SD belagu banget. Besok saya datang, saya ajak teman saya malah. Adik gue digangguin, ikut. Oke. Waktu saya sampai ke sekolah, dia tuh nggak kayak sekarang kan tinggi besar kan dulu enggak, dulu bulat dulu dia. Bulat lucu gitu. Terus dia duduk di sekolah kayak orang ketakutan. Waktu saya datang, waktu dia lihat saya datang, dia begini dong langsung. Mana anaknya? Ditunjuk mana? Tuh, percaya diri. Saya waktu samperin anak yang ngebully dia, saya lupa lah saya ngomong apa. Cuman intinya gini, lu jangan macam-macam. Lu tahu siapa gua? Alumni, belagu banget alumni SD doang. Lu jangan macam-macam sama adik gua. Paham gak? Ngerti gak? Saya ingat banget ya, terakhir sebelum saya tinggalin dia, saya jitak pokoknya. Nangis lah dia. Lu jangan macam-macam. Udah, saya pulang. Besoknya saya dapat cerita dari mama saya, karena dia yang jemput. Biasa kalau nggak mama, papa yang jemput sekolah. Mama saya bilang gini sama saya, kamu tahu nggak adik kamu tadi pas mama jemput, dia lewatin tuh teman yang gangguin dia. Dia lewatinnya begini. Temennya ngebully dia begini, nggak berani ngelihat. Kalau dia berani ngelihat terus dia berani begini aja, gue panggil lo abang gue, pasti nggak berani lah. Maka dia nunduk. Itu maksudnya aku bermegah di depan kesengsaraanku karena aku tahu siapa di pihakku. Karena ada Tuhan di pihakku. Dan ini dengan jelas Alkitab katakan kabar busuk. Makanya ya, nanti satu hari kita belajar, ada kuasa, is a power in thanksgiving. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Karena kita gak bisa lihat. Hari ini kita gak bisa lihat Tuhan lagi kerja tuh kita gak bisa lihat. Saya nggak bisa lihat
Di dalam keterbatasan saya dan hampir meninggal di rumah sakit, saya nggak bisa lihat ujungnya seperti apa. Saya nggak bisa lihat ketika tiba-tiba anak saya yang waktu itu duduk di bangku SMA, datang di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, saya nggak bisa lihat apa yang terjadi akan sama hidupnya dia nantinya. Tiba-tiba setelah beberapa minggu, saya mulai bilang sama istri saya, wow, kemarin ketika aku lagi kritis, dan kritis lagi, kenapa selalu kejadiannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Ketika dia datang Jumat, Sabtu, Minggu, kok aku dalam kondisi oke-oke aja ya? Dia datang pakai bangkelannya dia lagi belajar karena dia berhadapan sama ujian SMA. Terus saya mulai lihat patternnya, saya mulai bilang gini, wow, kok kenapa setiap kali dia datang aku oke ya? Sampai saya bilang istri saya, suruh dia datang tiap hari aja biar aku oke. Karena kalau dia nggak ada, hari Senin sampai Kamis kejang-kejang, udah kritis. Oh, rupanya Tuhan membutakan matanya dia supaya dia bisa belajar. Saya kan nggak tahu. Dia nggak dikasih tahu. Rupanya Tuhan butain matanya supaya dia nggak bisa lihat waktu saya kritis. Dan kita nggak pernah kasih tahu dia. Dan akhirnya ujiannya luar biasa. Dan akhirnya setelah ujiannya luar biasa, tiba-tiba di bulan Juni saya dapat email dari rektornya Biola University dari Los Angeles. Anakmu dapat beasiswa yang sangat besar karena angkanya luar biasa bagusnya. Dan waktu sebelum dia berangkat, saya bilang sama dia, Kak, that's something I need to tell you. Ada sesuatu aku perlu kasih tahu sama kamu. Beberapa kali waktu kamu ke rumah sakit, dia hampir meninggal, Kak. Dia nangis, kenapa aku gak dikasih tahu, Dad? Di situ saya kutip Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita bisa kutip ayat itu ketika nanti udah selesai perjalanannya. Ketika sedang lewatin, kita gak bisa lihat karena Tuhan lagi kerja. Itu sebabnya ketika dia lagi kerja, ketika kita gak bisa lihat, ngucap syukur. Karena dia sedang merangkaikan perkara indah. Dia merangkaikan orang-orang yang tepat dibawa ke dalam kehidupan kita. Dan setelah lewat semuanya dia akan bilang gini, nak coba lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang, wow kok bisa kayak gitu ya Tuhan. Karena kamu jalan sama saya. Dan kita bisa katakan, aku tahu sekarang bahwa engkau bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi aku. Malu makanya. Makanya Alkitab dengan jelas bilang apa? Kabar busuk. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu kenapa ada raksasa di sini. Coba lihat Kejadian 6 ayat 4. Ini kita eksposisi ringan tentang seorang pribadi yang namanya Kaleb. Oke. Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Kenapa ada raksasa di tanah perjanjian? Karena ini. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Anak-anak Allah itu adalah the fallen angels. Itu adalah malaikat yang sudah jatuh. Malaikat itu mengawini perempuan-perempuan di dalam dunia, lahirlah akhirnya keturunan yang defect. Raksasa. Bahkan sejarah mencatat ada beberapa matanya cuma satu, Cyclops. Dari sini lahirlah keturunan yang mendiami tanah perjanjian dan keterusannya adalah Goliat. Ini asalnya dari sini biar Bapak Ibu mengerti kenapa ada mereka di saat itu. Ya. Oke, coba lihat bilangan 13 ayat 33. Ini perspektifnya 10 pengintai dari 12 ketika balik mereka mengatakan ini tentang diri mereka. Ya. Pertama mereka nggak percaya, mereka bawa kabar busuk, ini yang mereka katakan. Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka menilai diri mereka seperti belalang. Gambar diri mereka didistorsi sama iblis. Dirusak sama iblis. Itu sebabnya sampai hari ini dia akan menyerang pikiran kita, dia akan serang karakter kita, dia akan kasih tahu sama kita bahwa kamu gagal, kamu gak bisa, kamu gak layak di hadapan Tuhan. Kabar baik bagi kita semuanya, nah, kita perlu paham ini, hari ini kita hidup taat karena kita sudah dilayakan sama Tuhan, bukan untuk dilayakan. Karena dia sudah katakan selesai di kayu salib. Jangan mau dibohongin sama iblis. Kalau kita jatuh dalam dosa, itu bukan berarti kita hidup dalam dosa. Dan udah pasti kita jatuh dalam dosa. Orang Kristen pasti jatuh dalam dosa sengaja atau tidak sengaja. Ketika kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan datang, Roh Kudus akan menginsafkan kita, yang difokuskan sama dia adalah perbuatannya.
Nak, jangan lakukan itu lagi ya nak. Dia akan gandeng kita, dia gak pernah berseberangan sama kita, dia akan rangkul kita, dia kembalikan kita ke jalan yang benar. Di saat itu iblis akan serang karakter kita. Pecundang kamu, orang bodoh kamu, gak layak kamu, kita dituduh seperti itu. Dan keesokan harinya, kalau masih ada suara-suara yang mengingatkan tentang dosa itu, bulan depan, tahun depan, itu bukan suara Tuhan, itu suara iblis. Karena Tuhan gak inget-ingetin dosa kita. Jadi harus paham, harus isi dengan kebenaran supaya kita ngerti suara apa yang di dalam sini. Karena pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri. Kalau kita ngertinya salah, kita percaya sama kebohongan dia, kita akan lihat diri kita, saya kayak belalang. Itu perspektifnya mereka toh. Perhatikan perspektifnya Tuhan, Yesaya 40 ayat 21 dan 22. Yesaya 40 ayat 21 dan 22. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan, dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dari perspektifnya Tuhan, musuh bangsa Israel itu kayak belalang. Orang yang percaya kepada Tuhan akan melihat dari perspektifnya Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menaruh harapannya sama Tuhan akan melihat dari kacamata atau perspektifnya Tuhan. Anak saya Raina sekarang 23 tahun, waktu dia masih kecil saya suka ajak dia dating time berduaan sama saya, pendeknya masih segini. Dan saya gak pernah lupa setiap kali kami terjebak di dalam lift yang penuh dengan orang, dia akan tarik-tarik celana saya. Daddy lift me up dong, gendong dong. Padahal kita terjebak di dalam lift di paling belakang dan cara ngegendongnya gimana kan penuh orang gitu loh. Jadi saya selalu bilang gini, tunggu ya nak, tunggu bentar ya nak, tunggu ya. Sampai satu hari saya gak pernah lupa di Mall Kelapa Gading. Tahun 2005 kalau gak salah. Tiba-tiba waktu dia tarik celana saya baru mikir, iya ya. Di bawah situ, di paling belakang, di lift, pendeknya segitu, pemandangan itu betul-betul gak nyaman loh. Yang udah mulai ketawa, udah dapat pewahyuan. Yang belum ngerti tanya, maksudnya apa ya? Kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, anak saya kena duluan. Yang udah mulai ketawa, udah mulai ngerti. Yang belum ngerti juga, tanya sama teman sebelahnya. Kalau masih belum paham juga, kan sekarang lift udah boleh rame tuh. Nanti kalau naik lift, berdiri paling belakang, terus begini. Baru nyadar, oh ini maksudnya. Di saat itu, ketika saya sadar itu betul-betul gak nyaman, saya minta maaf sama mas di depan saya, permisi ya mas, saya gendong dia dan saya gak pernah lupa waktu saya gendong dia mukanya begini. Lega. Waktu mukanya lega, liftnya masih rame gak? Masih rame. Kenapa mukanya lega? Karena pandangannya setinggi pandangan saya. Kalau lagi lewatin masalah, bilang Tuhan gendong aku Tuhan. Gendong aku Tuhan. Supaya aku lihat dari perspektifmu ya Tuhan. Tiba-tiba ada sukacita, tiba-tiba ada damai sejahtera, masalahnya masih ada. Tambah berat kadang-kadang. Tapi setelah kita digendong, tiba-tiba ada rasa yang berbeda dari hidup ini. Akhirnya orang ngalamin Tuhan, orang akhirnya ikut Tuhan gak pakai formula. Banyak orang datang kepada saya bilang begini, Bill, gimana ya Bill, gue udah doa nih sekian lama, gue udah puasa sekian hari, kok Tuhan gak jawab-jawab? Ikut Tuhan pakai formula. Beda sama teman saya yang lagi sakit kanker bilang begini, Bill, Tuhan baik banget Bill, Tuhan luar biasa, badannya udah habis. Selagi ada hari esok Bill, gue percaya Bill bahwa Tuhan sudah menyembuhkan gue, ada harapan Bill. Gue nikmati hadirat Tuhan tiap hari Bill, ngomong gitu. Stadium 4 kanker. Bill, gue percaya gue berdoa dari posisi yang udah menang. Gue percaya kesembuhan sudah diberikan. Gue percaya dan gue nyatakan tiap hari, Bill. Ngalamin Tuhan. 2 bulan lalu saya ke apartemennya dia. Udah sembuh total. Sembuh total. Terima kebaikan Tuhan. Yang satu pakai formula, yang satunya hubungan intim sama Tuhan. Coba sekarang lihat Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Dari 12 pengintai, yang 10 bawa kabar busuk, yang 10 bilang saya kayak belalang, yang 2 balik bilang begini, betul mereka besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Yang balik 2 itu namanya Yosua dan Kaleb.
Itu sebabnya sampai hari ini kita nggak pernah memberikan nama anak-anak kita seperti Safat, Yigal, Palti, Nafbi, nggak pernah. Itu nama-nama yang ada di bilangan 13 padahal. Dan itu adalah nama-nama 10 pengintai yang akhirnya mati kena tulah. Mereka bukan pahlawan iman. Kita masih memberikan keturunan kita nama apa? Yosua dan Kaleb. Karena mereka pahlawan iman. Yang lebih vokal di awal adalah Kaleb. Dia ngomong begini, bilangan 14 ayat 9, dia bilang begini. Janganlah memberontak kepada Tuhan, ya mungkin dia berteriak di depan bangsa Israel. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Terus dia bilang begini, ini dahsyatnya luar biasa. Sebab mereka akan kita telan habis. Wow, berarti dia lihat musuh yang raksasa itu kayak belalang. Kalau kita baca kitab Imamat, belalang itu salah satu insek yang jadi makanan mereka. Dia lihat pakai perspektifnya Tuhan. Dia bilang musuhnya justru kayak belalang. Enak aja lo. Lu jangan ngomong gitu. Masa lu bilang diri lu kayak belalang? Udah gitu yang paling buruk adalah ketika tadi kita baca, mereka bilang bahwa ketika musuhnya lihat kita, pasti mereka juga akan bilang kita kayak belalang. Padahal mereka gak ketemu sama musuhnya. Berasumsi, mereka betul-betul terdistorsi gambar dirinya. Dia katakan kita akan telan habis. Yang melindungi mereka udah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu, gara-gara 10 orang ini gak percaya. Akhirnya yang terjadi adalah bangsa Israel mengembara 40 tahun. Kalau kita pernah berpikir dan bertanya kenapa ya mereka mengembara 40 tahun, itu gara-gara 10 pengintai. Coba lihat, bilangan 14 ayat 33. Anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Kenapa 40 tahun? Coba lihat ini, ayat yang ke-34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu. Berapa hari? 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Mereka kena 40 tahun gara-gara 10 orang gak percaya. Sekarang pertanyaan saya. Yang percaya kan cuma 2. Kaleb sama Yosua kan? Karena gara-gara 10 mereka ikutan mengembara 40 tahun. Gara-gara yang lain mereka ikutan kena imbasnya. Gara-gara dosa di awal Adam dan Hawa, hari ini kita kena imbasnya. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kecelakaan, penyakit dan lain sebagainya. By the way itu bukan dari Tuhan. Mereka juga kena imbasnya, mereka mengembara akhirnya 40 tahun. Ya, itu yang terjadi. Perhatikan bilangan 14 ayat 24, ini perspektifnya Tuhan. Setelah ini saya akan tutup dengan Yosua 14. Bilangan 14 ayat 24. Firman Tuhan katakan begini. Perhatikan kalimat ini. Tetapi hambaku Kaleb. Karena apa? Lain jiwa. Bukan kelainan jiwa ya. Lain jiwa. Kenapa dia lain jiwa? Lain jiwa bahasa Inggrisnya adalah different spirit. Lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Dia ini lain jiwa karena dia ikut aku dengan sepenuhnya. Dan akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Orang yang percaya sama Tuhan. Tuhan bilang orang itu lain jiwa. Orang yang gak percaya sama Tuhan, orang itu kelainan jiwa. Dan akhirnya di Yosua 14, saya terkesima lihat ayat ini. Dan saya merinding pas lihat hasil akhirnya. Itu sebabnya saya bawakan ini, saya mau kita sama-sama merinding ya. Yosua 14 ayat 7. Ini adalah ketika mereka udah masuk tanah perjanjian. Ketika mereka masuk tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb, keturunannya yang dari generasinya mereka boleh ikut. Berarti masih muda-muda. Generasi yang selevel sama mereka gak boleh masuk. Termasuk 10 pengintai udah mati. Keturunannya sebelum masuk harus disunat di tanah Gilgal. Supaya celah Mesir dihilangkan dari mereka. Oke, celah Mesirnya dihilangkan dari mereka. Jadi mereka boleh masuk. Nah waktu mereka masuk, 12 suku ini diundi. Supaya dapat tanah. Kamu di sini ya. Suku Ruben di sini ya kamu ya. Suku ini di sini ya. Kaleb berasal dari suku Yehuda. Akhirnya keturunannya ada Yesus. Kaleb diundi. Dek, dapat undian. Dikasih
tanah Hebron. Nah ini dia nih. Tanah Hebron itu adalah tanah yang mendiami tanah Hebron adalah biangnya raksasa. Ntar saya kasih ayatnya. Jadi tanah perjanjian raksasa toh. Di tanah Hebron ini raksasa yang paling besar di tanah Hebron. Dan tanah itu dikasih buat Kaleb. Dan mereka masih ada. Waktu dikasih itu mereka masih ada di situ. Raksasanya itu masih ada. Harus ditempur dulu, harus dihajar dulu. Untuk ditumpaskan dari situ. Nah, setelah dapat undian, Kaleb ngobrol sama teman baiknya Yosua. Jadi Yosua 14 ayat 7 ini adalah kisah di mana dia lagi ngobrol sama temannya, sama si Yosua. Dia ngomong gini. Yosua 14 ayat 7. Aku berumur 40 tahun, bro. Dia ngomong gitu. Ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya. Dia lagi ngobrol sama Yosua. Bro, lu inget gak waktu kita lagi ngintai sama teman-teman kita yang 10 itu kejadian waktu gue umurnya 40 tahun bro. Dia ngomong gitu. Oke. Terus kemudian dia sambung lagi. Dia kasih tahu begini. Jadi sekarang ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Dia bilang gitu. Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya. Sejak kita mengintai. Jadi ini waktu dia ngobrol, dia sudah lewat 45 tahun. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun, ditekankan sama dia. Mereka mengembara, aku ikutan mengembara. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun hari ini. Oke, perhatikan ini baik-baik. Tangkap ini baik-baik. Kaleb lagi ngomong sama Yosua, dia bilang kejadian waktu kita lagi mengintai itu 45 years ago, 45 tahun yang lalu bro. Lu inget gak? Iya. Gue sekarang nih 85 tahun. Dia bilang gitu. Terus ayat 11 dia bilang begini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi ada kemungkinan besar Yosua bilang begini sama Kaleb. Leb, lu dapat undian nih, tanah Hebron. Masalahnya Leb, itu tanah itu raksasa yang paling gede ada di situ. Udahlah biarin generasi yang berikutnya aja yang nyerang. Udah pasti menang lah, Tuhan udah kasih tanah ini buat kita. Udah lu jangan capek-capek lah, udah tua lu. Tahu gak dia bilang apa? Bro, kekuatan gue sekarang umur 85 itu sama seperti kekuatan gue waktu gue umur 40 tahun. Berarti ketika bangsa Israel mengembara 40 tahun dan kita berdua kena imbasnya, gue tetap awet muda bro. Hidupku gak menua, hidupku tetap segar di hadapan Tuhan. Walaupun ada hukuman bagi mereka, aku gak kena hukumannya. Tubuhku sehat, jiwaku sehat, rohku sehat dan kuat untuk terus melayani Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, janji Tuhan, tubuh, jiwa dan roh diberikan kesehatan sama Tuhan. Bro, gue tetap kuat bro. Sampai dia bilang gini, gue mau ikut perang bro. Enak aja lo, gue masih kuat, gue mau ikutan perang. Terus tau gak dia bilang apa? Di ayat yang ke-12, bagian pertamanya dia bilang begini. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan. Bahasa Inggrisnya, give me the mountain of Hebron. Hebron, itu tanah yang luar biasa. Itu tanah yang ada pegunungannya. Tanah yang didiami sama orang-orang yang paling besar. Tanah itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia mendapatkan calling, panggilan Tuhan paling besar, tantangannya juga paling besar. Karena di balik itu semuanya ada berkat yang paling besar buat dia. Jadi kalau hari ini ada tantangan besar dalam hidup kita, mengucap syukurlah karena Tuhan percaya, berarti di dalam hidupmu ada Kaleb. Di dalam hidupmu ada Kaleb yang percaya.
Dan katakan kepada apapun yang kita hadapi, give me that mountain. Saya bilang sama diri saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini bulan Januari Tuhan. Aku divonis mati 3 bulan lagi. Tuhan dokter bilang kalau aku masih survive pengobatannya sampai bulan Oktober. Tuhan anakku yang pertama, dia lagi mau sebentar lagi ujian SMA. Anak saya Keaton, hai Keaton. Anak saya Keaton yang kedua waktu saat itu masih duduk di bangku SD. Dia akan juga ujian, dua-duanya berarti di bulan Juni akan ada wisuda. Tuhan, ini seperti pegunungan di depanku. Seolah-olah kayak gak bisa, rintangannya besar Tuhan. Tuhan, aku percaya. Aku pulang ke rumah, bukan di kantong jenazah. Aku pulang ke rumah dan bahkan di bulan Juni, saya akan menghadiri wisuda kedua anak saya. Di bulan Mei, saya dikeluarkan sama dokter. Saya bilang, ada obat gak dok? Gak ada, kalau lu pusing namanya Panadol. Bulan Juni, saya hadir di kedua wisuda anak saya. Ada gunung yang besar, berarti ada Kaleb di dalam sini. Di Jalan Sudirman, ada gedung namanya Autograph Tower, 382 meter. Gedung tertinggi di Indonesia. Saya ngelewatin sama istri saya waktu pertama kali dibangun. Kok gak naik-naik sih ini gedung? Sampai saya bilang mangkrak kali ya. Tiba-tiba ketemu sama teman arsitek, Bill. Itu gedung tinggi banget Bill. Pembangunan basement ke bawah fondasinya lama Bill. Karena mau jadi paling tinggi. Jadi kalau lagi dibangun diproses sama Tuhan lama berarti fondasinya lagi dibangun sama Tuhan. Karakter kita lagi dibangun sama Tuhan. Siap-siap Tuhan akan bawa menjulang tinggi. Makanya ayat di Mazmur itu jangan disalahartikan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita suka sama ayat itu. Kita suka sama ayat itu karena ada kata di terakhirnya, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita lupa ada kata ditanam di situ. Ditanam itu 11-12 sama bangkai. Makanya kalau lagi lewatin proses dibohongin sama iblis, mati lo, gak ada harapan lo. Karena apa? Di bawah tanah tuh gelap. Di bawah tanah tuh berantakan. Tapi justru ketika anak-anak Tuhan sedang ditanam, kita sedang dibangun ke bawah. Karakter kita sedang dibangun. Karena ada sesuatu yang tinggi yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Ngucap syukur di dalam proses hidupmu. Saya tutup dengan ayat ini, 13 dan 15. Coba lihat ayat 13. Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Hebron dikasih. Perhatikan ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar dari antara orang enak. The biggest giants itu ada di situ. Dan akhirnya dikatakan setelah akhirnya berhasil menaklukkan, amanlah negeri itu berhenti berperang. Sebagai penutup saya mau berikan ini kepada Bapak Ibu. Ingat tadi lembah Eskol? Ingat ya? Ada buah yang besar toh? Lembah Eskol itu ternyata ada di tanah Hebron. Jadi waktu dia menaklukkan semuanya, dia pasti baru sadar, wow, dulu tanah yang kita mengintai, yang buahnya besar-besar, ternyata itu buat saya. Ternyata lembah Eskol itu ada di tanah Hebron. Di balik pegunungan yang besar, di balik tantangan yang luar biasa, sudah menanti lembah Eskol bagi saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan sudah memberikan kepada kita Hebron dan Eskol bagi kita. Tampaknya besar, rintangannya besar, karena Tuhan tahu kita bisa. Karena Tuhan tahu ada Kaleb di dalam kita. Dan dia tahu bersama dengan dia, kita justru bermegah di depan pengharapan, di depan proses kehidupan kita. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya.